Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufisa Fitri dengan stambuk M1 di 11915. Di video ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Perancangan Sistem Pengolahan Air Limbah pada Gedung Perkantoran. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan air limbah, yang kedua, apa saja karakteristik air limbah, ketiga, apa saja sumber air limbah, keempat, bagaimana penentuan debit air limbah, kelima, apa yang dimaksud dengan air limbah domestik, keenam, apa yang dimaksud dengan air limbah laboratorium, tujuh, bagaimana cara pengolahan air limbah, dan terakhir, apa saja unit-unit pengolahan air limbah. Tujuannya yaitu mengetahui apa saja yang sudah menjadi rumusan masalah. Materi pertama yaitu air limbah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Sedangkan menurut Tokabanogluis et al. 2003, yang dimaksud air limbah atau wastewater adalah kombinasi dari cairan dan sampah-sampah air yang berasal dari daerah permukiman, perdagangan, perkantoran, dan industri. 7 sama dengan air tanah, air permukaan, dan air hujan yang mungkin ada. Selanjutnya yaitu karakteristik air limbah. Limbah domestik perkotaan mengandung lebih dari 99,9% air. Material lainnya berupa senyawa organik dan anorganik bersubstansi dan terlarut serta mikroorganisme. Material ini memberikan kualitas fisik, kimia, dan biologis yang merupakan karakteristik dari limbah domestik dan industri. Senyawa kimia yang terkandung dalam air limbah terdiri dari 3 golongan, yaitu senyawa organik, protein, karbohidrat, dan lemak, senyawa anorganik, nitrogen, fosfat, dan sulfat, dan yang terakhir yaitu gas. Selanjutnya yaitu sumber air limbah. Menurut sumbernya, air limbah dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, air limbah domestik atau rumah tangga yang berasal dari perumahan, perdagangan, dan rekreasi. Yang kedua, air limbah industri, dan yang ketiga, air limbah tambahan atau rembesan dan limpasan air hujan. Selanjutnya yaitu penentuan debit air limbah. Besarnya debit air limbah yang dihasilkan dapat ditentukan dengan memperhatikan yang pertama, sumber air limbah, yang kedua, besarnya pemakaian air bersih, yang ketiga, curah hujan, daya serap, dan keadaan air tanah. Dari hasil perkiraan besarnya debit penggunaan air bersih untuk rumah tangga, tidak keseluruhannya akan mengalir sebagai air limbah. Selanjutnya, air limbah domestik. Air limbah domestik adalah limbah cair yang berasal dari masyarakat urban, termasuk dalamnya limbah kota. Sumber air limbah domestik adalah seluruh buangan cair yang berasal dari buangan rumah tangga yang meliputi limbah domestik cair, yakni buangan kamar mandi, dapur, air bekas pencucian pakaian, dan lainnya. Selanjutnya, air limbah laboratorium. Laboratorium kimia, sekolah, atau institusi merupakan salah satu penghasil limbah cair padat maupun gas. Walaupun kuantitas dan frekuensi limbah laboratorium sekolah atau institusi termasuk kecil, kandungan bahan pencemaran yang bervariasi dan bahkan ada yang mengandung bahan buangan berbahaya. Selanjutnya itu pengolahan air limbah. Menurut Departemen Pekerjaan Umum di Direktorat Jenderal Cipta Karya, sistem pembuangan air limbah setempat merupakan fasilitas sanitasi yang berada di dalam daerah persil atau batas tanah yang memiliki 2 sarana sistem pembuangan, yaitu sistem individual, tangki septic cubluk, dan yang kedua sistem komunal atau MCK. Selanjutnya yaitu unit-unit penggolongan air limbah. Ada grey abstract, bak akualisasi, dan anaerobic filter. Kesimpulan yang dapat ditarik dari materi tersebut adalah penggabungan pengolahan 2 jenis air limbah, yaitu domestik dan laboratorium, dilakukan untuk menghemat lahan dan unit pengolahan yang dibutuhkan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.